Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita buka pembelajaran prakarya hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Prakarya hari ini kita langsung ke bab 9 ya, yaitu komoditas ikan konsumsi. Jadi materinya di sini tentang komoditas ikan konsumsi. Apa itu komoditas ikan konsumsi? Oke. Untuk mengetahui apa saja komoditas ikan konsumsi, jangan lupa disimak baik-baik materi berikut. Pertama, kita masuk di pengertian dan manfaat ikan konsumsi. Ikan konsumsi adalah ikan yang lazim dikonsumsi sebagai makanan sehari-hari oleh manusia. Contoh, ikan yang kalian makan di rumah ikan mujair. Dan ikan ini memiliki kandungan gizi. Konsumsi antara lain protein, lemak, dan vitamin. Itulah beberapa kandungan gizi yang terdapat pada ikan konsumsi. Yang pertama di sini dijelaskan tentang protein. Protein pada ikan sangat mudah dicerna dan mengandung berbagai asam amino yang sangat bermanfaat untuk merangsang pertumbuhan sel otak, khususnya dikonsumsi oleh balita. Jadi ini sangat bermanfaat untuk balita. Yang kedua, di dalam ikan itu terdapat lemak atau asam lemak. Ikan merupakan asam lemak esensial yang sifatnya tidak jenuh, lemak yang bermanfaat untuk tubuh. Oke, kita lanjut. Yang ketiga di sini yang terdapat di ikan yaitu vitamin. Oke, teman-teman, adakah yang tahu vitamin apa saja? Oke, kita lihat ya. Yang pertama yaitu vitamin ayo vitamin apa? Ada yang tahu? Vitamin A. Jadi ikan itu terdapat vitamin A. Berikut ikan juga. Oke, selanjutnya di ikan itu terdapat vitamin apa juga teman-teman? Ada yang tahu? Oke, vitamin D. Jadi di ikan itu terdapat juga vitamin D. Selanjutnya di ikan juga ada vitamin apa? Ada yang bisa jawab? Teman-teman yang di rumah? Oke. Kalau tidak bisa kita sama-sama jawab ya, vitamin B6. Dan yang terakhir, ada yang bisa jawab? Di ikan itu terdapat vitamin apa? Iya, di ikan itu terdapat vitamin B12 ya teman-teman. Jadi itulah keempat vitamin yang terdapat di dalam ikan. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Yang keempat. Di sini keempat yaitu mineral. Di dalam ikan, di tubuh ikan itu terdapat mineral apa saja? Mungkin teman-teman sudah tahu. Dan yang belum tahu, ayo sama-sama kita cari tahu di layar video berikut. Oke. Di ikan itu terdapat mineral. Yang pertama, mineral zat besi. Ini merupakan zat yang sangat bagus untuk perkembangan tubuh manusia. Yang kedua, di ikan itu terdapat mineral yodium. Ya teman-teman, jadi terdapat mineral yodium, itu mineral kedua yang ada di ikan. Dan yang ketiga yaitu terdapat
selenium. Oke, itu sudah 3 ya mineral. Wah, ternyata di ikan itu ada banyak mineral. Ini mineral yang keempat, ada yang tahu? Ya, kita sama-sama jawab ya. Mineral keempat yaitu mineral seng. Jadi teman-teman, ini bukan seng rumah ya. Ini merupakan mineral yang terdapat di ikan. Oke, dan yang terakhir yaitu mineral fosfor. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke bagian B, yaitu jenis-jenis ternak ikan konsumsi. Jadi ikan yang dikonsumsi ini ada beberapa jenis ya teman-teman. Yang pertama, ikan konsumsi berdasarkan tulang penyusunnya. Jadi ikan itu dibedakan berdasarkan tulang penyusunannya. Contoh ikan bertulang keras atau disebut atau bahasa ilmiahnya Osteichthyes. Contohnya ikan mujair, ikan bandeng, ikan salmon, dan ikan tuna. Teman-teman mungkin yang di rumah sudah pernah makan ikan ini. Coba kalian lihat apakah tulang benulangnya keras atau tidak. Oke, kita lanjut. Ikan bertulang rawan. Ini contoh yang kedua, ikan bertulang rawan atau ikan pari dan ikan hiu. Ini contoh ikan ya yang bertulang rawan. Selanjutnya Oke, selanjutnya yaitu ikan konsumsi berdasarkan habitatnya. Jika tadi berdasarkan tulangnya, sekarang berdasarkan habitatnya. Ada ikan air tawar. Contohnya ikan bandeng, ikan mas, ikan nila, ikan lele, ikan patin, ikan gurame, dan ikan bawal. Itu contoh ikan air tawar atau ikan konsumsi berdasarkan habitatnya. Oke teman-teman, itu adalah gambar ikan gurame. Insya Allah teman-teman di rumah sudah pernah makan. Kalau belum pernah makan, silakan mampir di tempat makan yang ada di pinggir jalan dan kalian perhatikan model ikan gurame. Kita lanjut berdasarkan habitat yang kedua, yaitu ikan air laut. Contoh ikan tongkol, ikan belanak, ikan baronang, ikan kakap, dan ikan tuna. Ikan-ikan ini merupakan ikan-ikan yang sangat enak juga untuk dimakan. Biasanya ini sering dijual kalau di Kota Manado, itu ada di jalan setelah jembatan Soekarno. Di situ ada rumah makan Dabu-Dabu JS, ada Dabu-Dabu Lemong, dan masih banyak lagi. Atau ada rumah makan Bakarica. Di situ teman-teman bisa temukan ikan-ikan air laut. Oke, kita lanjut ikan air payau. Contoh ikan bandeng. Oke teman-teman, ini sedikit buramnya, tapi insya Allah teman-teman bisa lihat dengan jelas. Jadi ini habitat yang ketiga, yaitu ikan air payau. Contohnya ikan bandeng. Oke, kita lanjut ya teman-teman ke bagian C sekarang. Penentuan komoditas ikan konsumsi. Jadi ikan yang kita konsumsi itu yang pertama ikan konsumsi air tawar, ikan mujair. Ikan mujair ini
teman-teman, memiliki bentuk badan pipih dengan warna abu-abu, coklat, dan hitam. Ini contohnya ya teman-teman. Ini sekitar harganya di pasar sekarang itu sekitaran Rp35.000. Jadi teman-teman yang ingin makan ikan ini luar biasa, ikannya sangat gurih. Kita lanjut ke ikan berikut, yaitu ikan lele. Ikan ini merupakan ikan yang habitatnya di sungai dengan arus air yang tenang, seperti di rawa, telaga, waduk, sawah, dan yang tergenang air. Ikan lele bersifat noktural, yaitu aktif bergerak mencari makanan pada malam hari. Wah, luar biasa ya, ikan lele ini dia akan aktif pada malam hari mencari makanan ya teman-teman. Mungkin teman-teman bisa makan ikan lele ini di pinggir jalan, itu ada rumah makan Lamongan, di situ dijual pecel lele. Oke, kita lanjut ke ikan patin. Ciri-ciri ikan ini diantaranya berwarna putih perak, bentuk tubuhnya panjang, memiliki 2 pasang kumis pendek, tidak memiliki sisik dan sirip, senang berkelompok dan memijah di musim penghujan. Habitat ikan ini di sungai, rawa, dan waduk. Ya, silakan dilihat itu contoh ikan patin ya teman-teman yang di rumah. Oke, selanjutnya kita masuk ke ikan gurame. Oke, silakan diperhatikan. Ikan ini merupakan ikan air tawar, sungai, rawa, dan terdapat pada ketinggian 50-600 mdpl meter di atas permukaan laut. Oke teman-teman, ciri-cirinya ikan ini berwarna kecoklatan, sirip bawah lebih besar, memiliki sisik dan sepasang benda yang mirip dengan benang di dekat sirip bagian bawah. Selanjutnya itu ikan mas. Iya, ini ikan yang sering kita lihat di kolam-kolam rumah, di tetangga, di teman kita. Ikan ini merupakan ikan omnivora yang habitatnya di air tawar dengan suhu 25-30 derajat Celcius. Ciri-cirinya antara lain memiliki sisik yang berwarna emas, ukuran tubuh memanjang, dan memiliki kumis. Itu teman-teman, silakan perhatikan gambarnya yang ada di samping, itu contoh ikan mas. Oke, kita lanjut ke ikan nila. Ya, ikan nila ini dia hampir sama seperti ikan mujair, tapi dia di sini memiliki ciri-ciri sisik berwarna perak hitaman, bentuk badannya agak pipih, siripnya memiliki duri yang cukup tajam dan hidup secara berkelompok. Yaitu contoh gambar ikan nila, dia hampir mirip ikan mujair dan juga sama-sama enak. Oke, selanjutnya kita lanjut ke ikan apa yo teman-teman, ada yang tahu? Oke, kita lanjut ke ikan konsumsi air laut. Nah, sekarang kita lanjut ke penjelasan ikan konsumsi air laut. Yang pertama ikan tongkol. Kalau tadi yang sudah jelaskan itu ikan air tawar. Kita lanjut ikan tongkol. Di sini ciri ikan tongkol diantaranya memiliki kulit yang licin, bentuk tubuh seperti torpedo, sirip dadanya melengkung, ujung badannya lurus dan di bagian pangkalnya sangat kecil dan memiliki 2 sirip di punggung. Nah, itu gambarnya teman-teman. Ikan ini kita sering temukan di pasar. Coba perhatikan jika teman-teman pergi ke pasar menemani ibu. Di pinggir pintu masuk pasar, terma pasar bersih hati itu banyak sekali yang jual ikan tongkol.
Selanjutnya itu ikan kakap. Ikan ini merupakan ikan konsumsi yang berwarna merah, bersifat karnivor, memiliki sisik berwarna kemerah-merahan, hidup di perairan dengan kondisi dasar berbatu, serta memiliki badan yang lebar dan panjang. Jika teman-teman ingin melihat ikan ini, silakan mampir ke rumah makan yang ada di kota Manado, contoh Dabu-Dabu JS, Bakar Rica, dan Dabu-Dabu Lemong. Di situ kalian bisa memesan ikan kakap dan bisa melihat modelnya langsung. Ya, ini sifat-sifat dari ikan kakap. Tapi ini ikan kakap putih. Dia memiliki sisik yang besar, berwarna putih, dan bersifat hermaprodit. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Tadi ada kakap merah, sekarang kakap putih. Selanjutnya yaitu ikan tenggiri. Oke, ikan tenggiri. Ikan ini merupakan ikan karnivora dengan panjang mencapai 2 meter. Masya Allah, ini sangat panjang ikan ini ya teman-teman. Di bagian samping tubuhnya terdapat garis lateral yang memanjang dari insang hingga akhir sirip dorsal kedua. Sedangkan di punggung terdapat warna biru kehijauan. Jadi teman-teman, ini ikan tenggiri, panjangnya mencapai 2 meter, luar biasa. Selanjutnya yaitu ikan tuna. Mungkin teman-teman sudah pernah melihat ikan ini. Ikan ini biasa dibuat ikan kaleng. Paling banyak itu di Bitung ada ikan tuna. Ikan tuna berwarna perak keabu-abuan, bentuk tubuhnya seperti torpedo dengan mulut meruncing. Ikan tuna memiliki 2 sirip punggung, yaitu sirip yang berukuran kecil terpisah dengan sirip keduanya. Ya, silakan perhatikan bentuk ikan tuna yang di samping ya teman-teman. Oke teman-teman yang di rumah, itulah materi tentang komoditas ikan konsumsi. Semoga teman-teman dapat membedakan ikan konsumsi yang ada di air tawar, air laut, dan air payau. Oke, sampai ketemu minggu depan ya teman-teman. Tetap semangat belajar di rumah.